Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami merasakan Engkau hadir dalam setiap jalan kami, merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau yang lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, maka Dia harus melewati yaitu kota Syikar. Yesus ketika di perjalanan merasa ia sangat lelah. Terlebih ketika pada saat itu situasi sangat terik. Kemudian sejenak pada saat itu Yesus beristirahat tepat di dekat sumur Yakub. Kemudian tidak berapa lama lagi
Seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air ke sumur Yakub itu. Perjumpaan ini intinya menimbulkan sebuah ketegangan, karena kita tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria tidak pernah akur atau hubungannya tidak pernah baik. Namun Yesus berusaha untuk bagaimana mencairkan ketegangan itu. Yang pasti di dalam Tuhan semua kaum dipertemukan dengan sukacita. Yesus tidak pernah memandang seorang Samaria itu datang dari kaum mana. Tetapi ketika dia haus, dia meminta kepada perempuan itu. Alhasil apa? Karena perempuan Samaria itu tidak mengenal Yesus, dia menolak permintaan yang diminta oleh Yesus. Ternyata kalau kita melihat amang-inang, penolakan itu menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mengenal kasih karunia Allah. Sebab bila perempuan Samaria itu mengenal kasih karunia Allah, maka ia akan dapat bermurah hati kepada siapapun, sekalipun dia tidak mengenal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau kita melihat daripada nats ini, Yesus tidak meminta air duniawi itu. Yang pasti ia mencoba memberikan pengertian kepada perempuan itu, sehingga ia mengatakan, aku air hidup. Aku akan memberikan air hidup itu kepadamu. Namun di proses pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria itu, dia kurang memahami apa maksud Yesus kepadanya. Sehingga Yesus berkata di ayat 13 dan 14, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air dari yang aku berikan, maka dia akan menerima kelegaan. Yang dia merasa haus dan meminum, itu tidak akan pernah terjadi ketika Yesus memberikan air hidup tadi. Air hidup yang dimaksud Yesus adalah hidup yang penuh dengan kekekalan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Apa yang mau dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Supaya perempuan itu meninggalkan kehidupan yang kelam, kehidupan masa lalunya. Bahkan latar belakang perempuan itu Yesus tahu. Ada 5 suaminya, 5-5-nya tidak jelas apakah benar itu suami yang sah atau tidak. Itu yang mau dikatakan Yesus, datanglah kepadaku, mintalah kepadaku air hidup itu, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang baru, lahir baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa situasi saat ini, kita juga sesungguhnya sangat butuh Yesus untuk melegahkan dahaga kita. Seperti apapun keberadaan kita, seperti apapun kehidupan kita yang saat ini, apakah kehidupan kita seperti seorang perempuan Samaria
atau baik laki-laki. Saat ini banyak juga yang tidak jelas memiliki perempuan atau istri yang sah. Laki-laki dan perempuan zaman saat ini sukar untuk kita tebak apakah itu kepribadiannya benar-benar sah memiliki suami atau istri yang sah. Banyak kita melihat dia sudah punya suami atau bahkan dia hanya memiliki perempuan simpanan dan lain sebagainya. Kita boleh lihat ini. Apa yang mau dikatakan kepada kita yaitu datanglah kepada Tuhanmu. Dialah yang memiliki sumber kehidupan, air hidup itu. Ketika engkau hanya menginginkan kepuasan kedagingan duniawi ini, itu hanya sementara. Firman Tuhan hari ini Amang Inang mengajak dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa sumber kepuasan itu yang sesungguhnya ada pada Yesus. Sumber kelegaan yang sesungguhnya adalah ada pada Dia. Dan ketika kita datang, kita tidak akan pernah merasakan kehausan yang bertubi-tubi. Itu sebabnya di dalam firman ini bahkan Yesus menawarkan firman Tuhan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28. Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa Amang mengingatkan kita untuk seperti apapun beban kita, seperti apapun kehidupan kita, kita diingatkan, mari datang kepada Dia. Dan Dia memberikan kelegaan itu. Mari kita melihat di situasi pandemik saat ini. Tentu kita semua pasti akan merasakan rasa kejenuhan. Pasti kita semua merasakan kekhawatiran yang berlebihan yang kita miliki dalam hidup kita. Awas kalau kena sakit COVID aku, gimana nanti kalau seperti ini? Aduh, gak makan lagi aku, usahaku bangkrut. Aduh, semua yang kukerjakan sia-sia. Semua menolak, membatalkan pesanannya dan lain sebagainya. Di persoalan yang kita hadapi itu, di keterpurukan ekonomi di tengah-tengah keluarga, di keterpurukan usaha yang kita jalani, di keterpurukan moral hidup saat ini, terkadang kita lupa menyampaikan kepada sumber pemilik hidup kita. Kita hanya asik dengan menggunakan cara kita sendiri. Kita hanya asik mencari dan mengeluarkan kita dari kesulitan kita dengan cara kita sendiri. Dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kepunyaan kita sendiri, dengan kekuasaan, jabatan, yang sesungguhnya itu hanya bersifat sementara. Yang sesungguhnya itu ketika kita keluar dari situasi persoalan itu hanya memberikan kepuasan, kelegaan sementara. Padahal kita tahu jelas di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, kepadanya lah kita datang dan Dialah yang memberikan kelegaan yang sesungguhnya kepada kita ketika kita memiliki beban berat. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4
Manginang jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan menuntun kita, Tuhan menyediakan kepada kita, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Artinya ketika kita bersama di dalam Dia, ketika kita menyampaikan segala kekurangan kita, kelemahan kita, persoalan kehidupan kita, di keterpurukan ekonomi kita saat ini, maka firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 mengatakan, kepadanya lah kita bersandar. Kita akan menerima kehidupan yang baik. Kita akan menerima kelayakan di dalam menjalani kehidupan. Kita tidak akan pernah haus, bahkan kepuasan dan kelegaan akan kita miliki untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam Kidung Jemaat 407 mengatakan, Tuhan, Kau gembala kami. Apa yang mau dikatakan nyanyian ini kepada kita? Yang pertama, ternyata kita butuh Tuhan untuk menuntun hidup kita supaya kita mendapat kenikmatan, supaya kita berjalan di jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Meninggalkan masa-masa kehidupan yang kelam, meninggalkan kehidupan kedagingan duniawi, tetapi mencintai Tuhan, tetapi bersandar kepada Tuhan. Nyanyian ini juga yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sebelum kita meminta kepadanya, Dia sudah tahu apa isi hati kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, Amang-inang, bahwa Tuhan sangat berbelas kasihan. Kasih-Nya Dia berikan kepada kita sungguh tidak terhingga. Dia mengingatkan kepada kita di dalam nyanyian ini bahwa Dia adalah juru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan kita dari keterpurukan kita, dari dosa kita, dari persoalan kehidupan kita. Dia adalah Yesus Tuhan yang harus kita puji, kita sembah, kita sandarkan hidup kita. Oleh karena itu, Amang-inang, mari kita merenungkan diri kita. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Carilah wajah-Nya. Topik minggu kita saat ini mengatakan Dia sumber kehidupan, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Hari ini kita boleh ada itu karena kemurahan. Oleh karena itu, sampaikanlah persoalan kehidupanmu padanya dan yakinlah ada solusi, ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan bagi kita, dan kita tidak akan pernah haus karena Dia telah memberikan kelegaan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang hingga pada saat ini kami rasakan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Menerima air kehidupan yang daripada Tuhan sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal dan terberkati dan diberkati oleh Engkau. Kami mendoakan Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng. Berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap jalan kehidupan yang mereka lalui. Engkau Tuhan yang senantiasa melawat kehidupan mereka, memberkati dan memberikan kelimpahan bagi mereka, memberikan kesehatan Tuhan, sehingga mereka tetap merasakan kasih setia yang daripada Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap jalan kehidupan yang mereka tempuh.
Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Itu sebabnya kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga mendoakan seluruh Parhalado HKBP Ujung Menteng, Amang dan Inang dan Amang Pendeta. Berkati kehidupan di dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar melayani di tengah gerejamu dan menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita amanginang sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita hari ini. Amin. Amin.